Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Hebat Indonesia. Apa kabar Ananda hari ini? Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Selamat pagi. Ayo semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Yes. Salam sukses luar biasa untuk kita semuanya. Baik Ananda, apakah Ananda sudah siap belajar hari ini? Mari kita bersiap untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Berdoa, mulai. Selesai berdoa, mari simak baik-baik penjelasan Ibu pada materi berikut ini. Bab 7. Pengolahan data. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Menyajikan data ke bentuk tabel dan diagram garis, gambar, batang, dan lingkaran. 2. Menentukan rata-rata hitung dan modus sekumpulan data. 3. Mengurutkan data serta menentukan nilai tertinggi dan terendah. Dan yang keempat, menafsirkan hasil pengolahan data. A. Menyajikan data. 1. Diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh setelah melakukan pengamatan berkala atau urut dari waktu ke waktu. Diagram garis membutuhkan dua sumbu, yaitu sumbu tegak atau vertikal dan sumbu mendatar atau horizontal. Kelebihan diagram garis: 1. Digunakan untuk menaksir atau memperkirakan data. 2. Ada diagram dengan garis tunggal atau majemuk atau lebih dari satu garis. 3. Diagram garis majemuk biasanya digunakan untuk membandingkan dua keadaan. Sedangkan kekurangan diagram garis adalah: 1. Hanya untuk data berkala. 2. Perlu ketelitian dalam membaca diagram ini. Berikut ini data penjualan buku tulis di koperasi sekolah. Bulan Januari banyak penjualan 25, bulan Februari banyak penjualan 40, bulan Maret banyak penjualan 45, bulan April banyak penjualan 15, dan bulan Mei banyak penjualan 55. Bila kita akan menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram garis, maka langkah-langkahnya adalah: 1. Buatlah nama bulan pada sumbu mendatar atau horizontal dan banyak penjualan pada sumbu tegak atau vertikal. Langkah yang kedua, buatlah titik pada pertemuan nama bulan dan banyak penjualan. Sedangkan langkah ketiga, tarik garis hubung antar titik yang telah dibuat. Berikut ini adalah tampilan diagram garis penjualan buku tulis di koperasi sekolah. Untuk data nama bulan berada pada sumbu horizontal, sedangkan data banyak penjualan berada pada sumbu vertikal. Pertemuan antara nama bulan dengan banyaknya penjualan kita beri titik. Bulan Januari sebanyak 25, bulan Februari sebanyak 40, bulan Maret sebanyak 45, bulan April sebanyak 15, dan bulan Mei sebanyak 55. Penyajian data yang kedua dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi
atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Berikut disajikan tabel data jumlah ikan di tambak milik Pak Reza. Jenis ikan lele sebanyak 550 ekor, jenis ikan mujair sebanyak 450 ekor, jenis ikan bawal sebanyak 350 ekor, dan jenis ikan gurami sebanyak 400 ekor. Nah, bagaimana cara membuat diagram batangnya? Terlebih dahulu kita perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, buatlah nama jenis ikan pada sumbu mendatar atau horizontal dan banyak ikan pada sumbu tegak atau vertikal. Selanjutnya, yang kedua, buatlah batang pada setiap nama jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel. Diagram batang jumlah ikan di tambak milik Pak Reza. Buatlah nama jenis ikan di sumbu horizontal, sedangkan banyaknya ikan dibuat di sumbu tegak atau vertikal. Kemudian, buatlah batang-batang persegi panjang pada setiap nama jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel. Ikan lele sebanyak 550, ikan mujair sebanyak 450, ikan bawal sebanyak 350, dan ikan gurami sebanyak 400. Cara penyajian data yang ketiga yaitu dengan diagram gambar. Diagram gambar atau sering disebut dengan piktogram merupakan diagram yang menggunakan gambar atau mewakili banyak data. Satu gambar dapat mewakili satu data atau beberapa data. Berikut tabel data penjualan buku di toko Makmur. Bulan Januari sebanyak 25 penjualan, bulan Februari sebanyak 40 penjualan, bulan Maret sebanyak 45 penjualan, bulan April sebanyak 15 penjualan, sedangkan bulan Mei sebanyak 50 penjualan. Adapun langkah-langkah dalam membuat diagram gambar atau piktogram yaitu: 1. Tentukan terlebih dahulu banyak data yang ingin diwakilkan dalam satu gambar. 2. Ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Berikut ini penyajian data penjualan buku di toko Makmur dalam bentuk diagram gambar. Gambar buku warna biru mewakili jumlah 10 buah buku. Sedangkan gambar buku warna merah muda mewakilkan gambar 5 buah buku. Perhatikan diagram gambar berikut. Pada bulan Januari digambarkan ada 2 buah buku warna biru yang artinya 20 dan 1 buah buku warna merah yang artinya 5. Ini berarti bahwa penjualan di bulan Januari sebanyak 25. Di bulan Februari terdapat 4 buah buku warna biru. Artinya penjualan di bulan Februari sebanyak 40. Di bulan Maret terdapat 4 buku warna biru dan 1 buku warna merah muda. Artinya penjualan di bulan Maret sebanyak 45. Bulan April terdapat 1 gambar buku biru dan 1 gambar buku warna merah muda. Berarti penjualan di bulan April sebanyak 15.
Di bulan Mei terdapat 5 buku warna biru. Artinya penjualan buku di bulan Mei terdapat 50. Penyajian data yang keempat yaitu dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian sesuai persentase atau besar derajat setiap data. Berikut disajikan tabel banyak kantong darah hasil donor pada hari Minggu. Golongan darah A sebanyak 70 kantong darah, golongan darah B sebanyak 63 kantong darah, golongan darah AB sebanyak 35 kantong darah, dan golongan darah O sebanyak 112 kantong darah. Besar sudut satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Berikut langkah-langkah membuat diagram gambar. Pertama-tama, kita jumlahkan dulu banyak datanya, yaitu 70 tambah 63 tambah 35 tambah 112 sama dengan 280. Lalu, kita tentukan besar sudut atau persentase dari setiap golongan darah. Untuk menentukan besar sudut atau derajat, caranya untuk golongan darah A sama dengan 70 per 280 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Untuk golongan darah B, 63 per 280 dikali 360 derajat sama dengan 81 derajat. Golongan darah AB 35 per 280 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Dan golongan darah O 112 per 280 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Bagaimana cara mencari persentase? Caranya adalah untuk golongan darah A 70 per 280 dikali 100% sama dengan 25%. Untuk golongan darah B 63 per 280 dikali 100% sama dengan 22,5%. Untuk golongan darah AB sama dengan 35 per 280 dikali 100% sama dengan 12,5%. Sedangkan untuk golongan darah O sama dengan 112 per 280 dikali 100% sama dengan 40%. Langkah selanjutnya yaitu buatlah lingkaran. Lalu, bagilah lingkaran tersebut menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar derajat yang telah kita hitung tadi. Untuk menggambar derajat, gunakan busur derajatmu ya. Lalu, gambarlah diagram lingkaran sesuai dengan putaran arah jarum jam ya. Nah, jika semua data telah digambar sesuai dengan besar sudut masing-masing, kalian buat keterangan di dalamnya. Golongan darah A 90 derajat, golongan darah B 81 derajat, golongan darah AB 45 derajat, dan golongan darah O 144 derajat. Baiklah Ananda sekalian, sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu menentukan nilai tertinggi
nilai terendah, rata-rata, modus, dan median. Namun sebelumnya, yang harus kita lakukan yaitu mengurutkan data terlebih dahulu. Mengurutkan data dapat mempermudah dalam mengolah data. Dari data yang telah diurutkan, dapat diketahui nilai tertinggi dan nilai terendah. Berikut disajikan contoh soal. Urutkan data berikut dari yang terkecil: 12, 14, 11, 8, 19, 11, 12, 15, 11, 17, 14, 10, 8, 5, 6, 4, 19, 21, 16, 14, 20. Penyelesaiannya adalah urutan data dari yang terkecil adalah 4, 5, 6, 8, 8, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 19, 19, 20, 21. Dari data yang telah diurutkan, informasi yang kita dapatkan adalah nilai tertinggi adalah 21, nilai terendah adalah 4, dan terdapat 3 data nilai 11. Pengolahan selanjutnya adalah mencari rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung dapat dicari dengan menggunakan rumus jumlah data dibagi banyak data. Contoh soal berikut adalah data usia 10 siswa kelas 6 dalam tahun 11, 11, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 13, 11. Pertanyaannya, tentukan rata dari data tersebut. Penyelesaiannya, kita masukkan rumus jumlah data dibagi sehingga 11 tambah 11 tambah 12 tambah 12 tambah 13 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 13 tambah 11 dibagi 10. Didapatkan 119 dibagi 10 sama dengan 11,9. Maka rata-rata hitung atau mean-nya adalah 11,9. Pengolahan data yang ketiga yaitu mencari modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar atau paling banyak. Jika data yang ada memiliki frekuensi yang sama, maka data-data tersebut tidak memiliki modus. Namun, jika ada 2 data atau lebih yang memiliki frekuensi terbesar, maka data-data tersebut memiliki 2 modus atau lebih. Contoh soal, tentukan modus dari data berikut: pisang, jambu, melon, jambu, pisang, melon, apel, apel. Penyelesaiannya, kelompokkan data terlebih dahulu: pisang, pisang, jambu, jambu, melon, melon, apel, apel. Dari pengelompokan tersebut telah jelas bahwa setiap data tersebut memiliki frekuensi yang sama, yaitu masing-masing 2 buah. Maka, data tersebut tidak memiliki modus. Sekarang, mari kita lihat contoh soal berikutnya. Tentukan modus dari data berikut: 33, 31, 30, 33, 32,
31, 30, 34, 33, 30, 34. Penyelesaiannya adalah urutkan data terlebih dahulu atau kelompokkan terlebih dahulu dari yang terkecil, yaitu 30, 30, 30. Ada 3 data. 31, 31 ada 2 data. 32 1 data. 33 ada 3 data. 34 ada 2 data. Setelah kita kelompokkan, sudah terlihat bahwa modus tersebut adalah 30 dan 33 karena memiliki masing-masing 3 data. Selanjutnya kita lihat lagi contoh soal yang ketiga. Tentukan modus dari data berikut. 100, 108, 104, 111, 108, 112, 103, 106, 109, 121, 108, dan 118. Penyelesaiannya kita urutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil, ya. 100, 103, 104, 106, 108, 108, 108, 109, 111, 112, 118, dan 121. Dari data setelah kita urutkan tersebut, diketahui bahwa data yang paling banyak adalah 108, yaitu muncul sebanyak 3 kali, sehingga modusnya adalah 108. Pengolahan data yang keempat yaitu menentukan median. Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut. Jika banyak data ganjil, mediannya adalah data yang terletak di tengah. Contoh soal. Tentukan median dari data nilai ulangan matematika Rizky berikut ini. 8, 6, 9, 7, 7, 6, 6, 8, 9, 8, 7. Penyelesaiannya adalah data diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil, yaitu 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Karena banyak data ganjil, yaitu 11, maka nilai tengahnya adalah 11 dibagi 2 sama dengan 5,5 dibulatkan menjadi 6. Maka nilai median adalah data ke-6, yaitu 7. Sedangkan jika banyak data genap, maka mediannya adalah jumlah 2 data yang terletak di tengah dibagi 2. Contoh soal. Tentukan median dari data nilai ulangan bahasa Indonesia Rizky berikut ini. 7, 7, 6, 8, 8, 9, 7, 9, 6, 8. Penyelesaiannya adalah data diurutkan dari yang terkecil, yaitu 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Karena banyak data genap, yaitu ada 10 data, maka mediannya adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2, yaitu
7 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Maka mediannya adalah 7,5. Ananda, sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu menafsirkan hasil pengolahan data. Pada materi ini, Ananda diharapkan mampu menafsirkan hasil pengolahan data dalam berbagai bentuk diagram. Kali ini disajikan diagram garis dari data jumlah siswa yang lulus dari SD Merah Putih selama 5 tahun berturut-turut. Perhatikan diagram berikut. Dari diagram tersebut, Ananda dapat menafsirkan A. Banyak siswa yang lulus pada tahun 2011 adalah 50 orang. B. Jumlah siswa terbanyak yang lulus adalah pada tahun 2013, yaitu sebanyak 60 siswa. C. Jumlah siswa paling sedikit yang lulus adalah pada tahun 2012, yaitu sebanyak 40 siswa. D. Pada tahun 2011 ke tahun 2012, jumlah siswa yang lulus mengalami penurunan, yaitu sebanyak 10 siswa. E. Jumlah seluruh siswa adalah 45 tambah 50 tambah 40 tambah 60 tambah 55 sama dengan 250 siswa. F. Mean atau rata-rata hitung dari data tersebut adalah 250 dibagi 5 sama dengan 50. G. Modusnya atau data yang paling sering muncul adalah tahun 2013 atau data paling banyak yaitu 60 siswa. Bagaimana dengan materi yang telah Ibu jelaskan tadi? Apakah Ananda semua sudah paham? Untuk anak Ibu yang masih belum paham, silakan diputar kembali videonya ya. Dan untuk Ananda yang sudah paham, kalian tetap harus banyak berlatih ya, supaya kalian lebih mahir lagi pada materi tersebut. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.